Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat milenial, kembali lagi bersama saya Tia Ulfiah Azizah dalam channel Gema Hati. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang insecurity. Nah, teman-teman semua pasti udah nggak asing lagi kan dengan kata insecure, entah itu dalam hal fisika, pencapaian, terus mencemaskan masa depan. Nah, pokoknya yang dapat menghambat mindset kita gitu. Nah, supaya kita lebih tahu gimana sih caranya mengatasi rasa insecure ini, maka dari itu kita akan panggilkan tamu spesial kita, yaitu sang motivator dari kalangan anak muda. Kita panggilkan Mbak Devi Mariska. Nah, jadi Mbak Devi, pembahasan kita kali ini kan akan membahas tentang insecure. Nah, insecure itu kan rasa tidak percaya diri ya, entah itu dalam hal fisik, pencapaian, atau khawatir tentang masa depan kita gitu. Dan akhirnya kita pun kadang jadi overthinking, terus jadi stres gitu. Nah, Mbak Devi, boleh gak nih kita tahu tentang pengalaman Mbak Devi gitu? Boleh banget dong. Untuk pengalaman insecure, pasti setiap orang tuh punya pengalaman ya. Untuk saya sendiri, saya pernah mengalami insecure masalah fisik, masalah pencapaian, masalah kekhawatiran akan masa depan ke depannya itu seperti apa. Jadi kayak untuk masalah fisik, saya pernah dibilang jerawatan, kurusan, dan sampai saya juga pernah dibilang itu kurang gizi. Saking mungkin kecilnya badan saya. Tapi itu jadi sedih gitu ya? Awalnya di posisi itu saya sedih, Iya. tapi untuk sekarang, karena kan orang punya standar kecantikan masing-masing. Iya, Jadi kayak pasti. mungkin kalau kita merasa nggak cantik atau merasa insecure sama teman kita cantik, putih, kitanya nggak cantik, kita jerawatan, mungkin kita perlu bikin standar kecantikan buat diri kita sendiri. Nah, Jadi iya, kita itu. nggak melihat tolak ukur tuh kepada orang lain gitu. Untuk pencapaian, sering banget merasa insecure, misalnya lihat teman, Nah, lihat dalam hal teman, apa tuh? iya kayak pencapaian nih, kalau dia misalnya kayak juara Oh juara iya, itu pasti lomba-lomba, sih sering banget itu. sering banget. Ya, terus Jadi kayak, oh kok dia udah bisa, aku belum bisa ya, kayak gitu. Jadinya kayak overthinking, tapi nggak ada perkembangan nih. jadi Maksudnya, ngestak di situ iya, aja stuck di situ, gitu. bukannya malah berkembang belajar biar bisa, malah kayak overthinking, kayak cuma mikirin aku nggak bisa apa-apa Jadi kayak gitu. kita tuh kayak jadi gak mau melakukan itu, takut gak bisa seperti Iya, mereka benar, gitu takut kan. gagal, nggak perfect seperti mereka, itu yang jadi penyakit sebenarnya. Iya, Tapi alhamdulillah pasti. sekarang udah ada kemajuan, nggak terlalu fokus sama pencapaian orang lain, tapi fokus sama diri sendiri aja. Iya. Terus untuk insecure masalah masa depan ke depannya itu pasti semua orang ngerasain ya. Kayak apa nih pencapaian aku, besok aku bakalan jadi apa, aku bakalan kerja apa, pastinya Iya. pernah ngerasain kan. Rata-rata semua orang itu kayak memikirkan cita-citanya tuh nanti jadi apa Bener gitu kan. banget. Jadi kayak ada tuh sebagian orang yang terlalu berpikir masalah nanti jadi apa, malah kayak nggak jadi apa-apa karena terlalu berpikir kayak nggak perfect seperti orang lain, nggak sukses gitu. Karena kan standar sukses orang itu beda-beda. Iya benar. Nah kan tadi Mbak Devi udah menceritakan nih tentang pengalaman Mbak Devi gitu. Nah sekarang tuh apa sih upaya Mbak Devi untuk bisa sampai ke titik ini? Untuk upaya sampai di titik ini, perjalanan itu berat ya, Cukup panjang juga ya? panjang. Nah, iya. Sampai benar-benar bisa nerima diri sendiri tuh lama prosesnya. Karena kayak kita harus berpikir seperti kayak orang udah mencapai sesuatu, kita belum, nggak apa-apa gitu. Intinya momennya kata-kata nggak apa-apa. Mungkin kita prosesnya lama. Sabar dulu aja ya. Sabar dulu Iya. aja. Terus juga untuk tidak terlalu overthinking, untuk memikirkan masa depan itu tuh perlu proses banget. Perlu Karena upaya juga ya. upaya yang kayak kita tuh ada Allah. Itu Ya. kuncinya kita yakin ada Allah, kita udah usaha, kita jadi apapun di masa depan, yang penting kita bermanfaat untuk semua orang.
bermanfaat untuk diri kita sendiri, bermanfaat untuk keluarga kita. Ya, betul sekali. Nah, Mbak Devi, boleh dong bagi-bagi tipsnya buat kita semua. Gimana sih caranya biar mengatasi rasa insecure itu? Nah, di sini saya ada 4 tips buat kita mengurangi rasa insecure. Yang pertama, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi jangan pernah kita membandingkan, apalagi dengan pencapaian orang lain, karena itu tidak membuat kita berkembang, malah bikin kita down, bikin kita nggak semangat, bikin kita merasa nggak bisa apa-apa. Karena terkadang bukannya malah menjadi motivasi pencapaian orang, tapi kita malah membandingkan sama diri kita nggak bisa apa-apa, kita menganggap diri kita nggak bisa apa-apa, padahal kita tuh banyak potensi gitu. Iya. Terus kalau kayak gitu tuh jadi capek sendiri gak capek sih? sendiri, Iya. karena nggak ada habis-habisnya kan pencapaian orang lain gitu. Iya. Terus yang kedua, itu tuh fokus sama kelebihan kita. Jadi kita terkadang salah, kita tuh fokus kepada kekurangan kita. Kadang kayak sampai itu kita nggak berpikir, ternyata kita nih ada kelebihan loh gitu. Iya, iya. Dan tips biar kita nggak insecure itu sebenarnya kita kembangkan aja kelebihan kita. Kita pikirkan kekurangan kita untuk ada perubahan, tapi jangan terfokus akan itu. Tapi kita fokus sama kelebihan kita kembangkan biar kita mencapai apa yang kita mau dicapai gitu. Ya, sama kita juga harus mengubah mindset kita gak sih? Biar nggak tetap di situ aja. Terus kita juga jangan selalu berpikiran negatif tentang hal apapun gitu. Karena biasanya sesuatu yang kita selalu pikirkan negatif, ya nanti sesuatu itu tuh bakal datangnya juga negatif. Tapi kalau misalnya mindset kita positif, jadi sesuatu itu juga pasti datangnya bakal positif Ya, gitu. bener banget. Terus nih ada cara yang ketiga, itu jadi diri sendiri. Nah, itu paling penting. Jadi diri sendiri nih kita nggak perlu pakai topeng buat orang-orang suka sama kita, biar orang tuh memuji kita, membangga-banggakan kita, nggak perlu. Karena kita nggak bakal bahagia, kita nggak bakal nyaman, karena itu bukan diri kita gitu. Misalnya nih, kita nih emang orangnya ceria, terus kita dipaksa harus menjadi orang pendiam, pasti kita nggak nyaman gitu kan. Bisa kayak gitu ya. Nah, jadi itu pentingnya jadi diri sendiri. Mau itu kita, ya pokoknya pastinya jadi diri sendiri, kita bakalan timbul tadi apa sih sebenarnya potensi kita. Jadi dari jadi diri sendiri ini itu yang membuka hal-hal yang ternyata, oh ini ternyata pencapaian aku, oh ini ternyata keahlian aku gitu. Iya. Terus yang keempat itu tuh meninggalkan lingkungan dan teman yang toksik. Kenapa di sini? Karena terkadang omongan-omongan yang mungkin menurut dia tidak untuk menyudutkan kita, untuk tidak yang niat dia tuh nggak bikin kita down, tapi kita tuh menangkapnya dia merendahkan kita gitu. Kayak misalnya di lingkungan kita aja deh, atau mau dari keluarga, teman gitu kan, bahkan orang terdekat pun ya. Bener, terkadang juga lebih banyak orang terdekat. Nah, karena mereka merasa lebih dekat kan. Interaksinya lebih sering kan. Jadi kayak misalnya nih, kok kamu kayak gini sih, misalnya nggak ada pencapaian, kok kamu tuh mageran sih, kok di kosan mulu sih, itu sering kan kata-kata begitu. Itu kan itu dari orang-orang terdekat kan. Menurut mereka biasa aja, padahal tuh kadang menyakiti hati kita. Terus juga apalagi kita lagi nggak mood nih, apalagi kayak kita lagi nggak enak pikirannya tuh kayak kacau, terus ada orang yang menyampaikan seperti itu, pastinya kita sakit hati, kita down gitu. Perlunya di lingkungan orang-orang yang positif, yang benar-benar mendukung sepenuhnya kita. Pas kita salah, mereka nasihati. Pas kita benar, diapresiasi diapresiasi. Jadi karena kadang kita tuh perlu apresiasi, apalagi lagi insecure, pasti kita perlu dukungan. Iya, benar sekali ya. Makanya kita perlu nih di lingkungan orang yang tepat. Bener. Yang benar-benar nerima kita. Jadi kayak kita nggak perlu jadi orang lain, kita bisa jadi diri kita sendiri. Dan kata-kata orang itu lebih positif kepada kita. Mbak Devi, ada gak sih pesan-pesan yang mau disampaikan buat kita semua gitu? Ada. Kita tuh ternyata di saat kita insecure, di saat kita down, itu kita butuh orang sekitar kita untuk menyemangati kita. Seperti kayak mengungkapkan
kamu tuh hebat loh, kamu tuh keren loh, kamu tuh luar biasa loh. Kita tuh butuh itu. Iya, Dan iya, juga benar. kita bisa mengurangi rasa insecure tadi dengan rasa syukur. Kita bersyukur, alhamdulillah kita udah hidup. Ya, intinya jangan insecure tapi harus insyukur ya. Iya, bener Iya, banget. itu. Seperti Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah At-Tin yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa Allah telah mengingatkan kepada kita bahwasanya kita diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Engkau itu sempurna, engkau itu luar biasa. Jadi, ayo jangan insecure terus dong. Karena kita Ayo semuanya, semangat guys. kita Jangan semuanya insecure. punya potensi, kita semuanya punya keahlian, kita semuanya punya peluang. Jadi jangan sampai insecure itu menghambat kesuksesan kita. Semangat terus. Mari kembangkan potensi kita. Mari jadilah diri sendiri. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Devi yang udah membagikan pengalamannya, terus udah memotivasi kita, udah membagi tips-tips buat kita supaya nggak insecure, buat kita supaya lebih percaya diri lagi ya. Dan terima kasih juga udah meluangkan waktunya untuk mengisi acara podcast kami. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.